Yo, kita kasih naik ada Natalim's Glow. Silakan. Silakan Natali. Halo, Bang. Hai Natali, Kristen? Muslim. Oh, Muslim. Namanya Natal. Ya. Serius, Muslim lahir, namanya ya. Natal. Ya. Nama bawaan lahir? Ya. Dewi Kenapa kok Natalia. Kenapa kok dikasih Natal? Mama Muslim, Papa Kristen. Terus saya disuruh masuk Muslim asal yang ngasih nama Papa. Oh, begitu. Berarti orang tua beda agama ya? Oke, silakan. Ada pertanyaan ataupun mau membahas apa? Silakan. Kemarin kan saya sempat DM Bang Edis. Yang kemarin itu loh, Bang Edis kan pernah ini live bareng. Yang inilah saya lihat di IG. Yang Al-Maidah. Instagram? Ya. Instagram siapa? Saya nggak punya Instagram. Edis TV. Saya tidak punya Instagram. Oh, tapi yang ngomong Bang Edis, ini waktu live kayak gini. Oh, video di Instagram. Ya, video di Instagram. Oh, ini saya kasih pengumuman juga ya. Begini, saya nggak punya Instagram. Ada akun Edis TV di Instagram, itu kerjanya nipu orang. Tapi ini video. Oke, sebentar sebelum ke situ. Jadi ada banyak sekali akun-akun palsu atas nama Edis TV. Kerjanya itu nge-DM-in orang terus. Nah, nge-DM-in orang suruh begini, nanti ujung-ujungnya disuruh transfer, nanti atas nama rekeningnya itu namanya itu sangat Islami. Dan itu korbannya udah banyak sekali. Bahkan ada seorang pendeta kena, bayangin. Pendeta. Namanya Pastor Cipto. Nah, bayangan udah seorang pendeta tapi masih bisa dikibulin aja. Ya, coba tanya aja sama Pastor Cipto. Pastor Cipto, kamu pernah nggak ditipu orang begitu atas nama Edis begitu? Akhirnya dia ngirim duit, nama penerimanya itu di situ namanya sangat Islami. Namanya itu nama Arab namanya itu. Nah, inilah yang saya bilang, teman-teman, bayangin bagaimana seseorang pendeta ya yang menggembalakan jemaat itu bisa menyampaikan yang benar, sementara untuk anu saja dia nggak bisa. Pak, iya kena itu, bayang. Apalagi orang-orang awam. Bagaimana orang bisa, banyak loh orang nggak paham perkataan saya, mencerna perkataan saya aja nggak bisa. Bukti dari situ dia nggak cerdas gitu loh. Karena kalau orang udah bisa ketipu seperti itu, berarti orang itu memang IQ-nya itu nggak cerdas. Begitu. Oke, lanjut lagi yang tadi. Hanya nonton video ya, bukan ya. Akun itu DM orang ya? Enggak, saya nonton video. Terus saya screenshot ke DM-nya Bang Edis yang TikTok ini. Udah dilihat sama Bang Edis tapi nggak ada jawaban, makanya saya pengen naik sini. Oh iya, begini. Kalau misalnya orang nanya sama saya, itu pasti saya balas. Tapi kalau orang hanya kirim video atau apa begitu, itu memang jarang saya balas. Kalau hanya share video begitu. Ada kata-kata tambahan nggak? Hanya share video saja atau ada kata tambahan? Saya share video, saya bilang kayak gini. Bang, saya lihat di IG tentang live abang yang menjelaskan surat Al-Maidah. Ini masih kok. Yang abang jelaskan di IG sama isi Al-Quran kok beda ya. Saya Muslim bang, tapi saya mau masuk. Jadi ini saya sedang mencari kebenaran, tolong bantuannya. Terus saya ngirim ayat yang ada di Google, nama yang ada di videonya abang tuh beda isinya. Al-Maidah ini. Coba contohnya, coba. Kan yang Bang Edis ini, saya kan mau nanya, maksudnya ini Bang Edis ini dapat referensi yang, maksudnya yang ini tuh dari Google yang mana gitu loh. Yang Coba ya. ayat berapa? Atau diputarin dulu videonya? Boleh diputar videonya? Aja. Boleh. Ini yang Bang Edis bahas ini. Di situ ada tulisan terbaca nggak sama saya? Terbaca. Tapi nggak saya balas sama sekali. Nggak dibales. Sudah terlihat. Oh iya, kadang-kadang juga karena terlalu banyak. Nggak ada balasan sama sekali dari saya? Nggak ada. Kejam sekali saya. Coba, yuk. Ya, saya penasaran makanya.
Nah, ini kan Al-Maidah yang Abang bahas kan, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab diputuskan perkara ini. Tapi saya lihat di Google kok isinya kayak gini, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan. Nah, ini yang benar yang mana? Tapi saya buka Al-Quran, kayak gini juga kata-katanya. Bentar, Bang. Al-Quran tadi Al-Maidah berapa? Al-Maidah 47. Al-Maidah 47. Bentar ini. Al-Maidah 47. Kalau di Al-Quran ini Sorry. Ini kalau di Al-Quran, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Tapi Bukan. yang maksudnya yang di video tadi, yang di video yang saya ini kan itu saya sedang membaca surat Al-Maidah berapa? Al-Maidah berapa? 46, kalau nggak 46, 47 kayaknya, Bang. Oke. Yang Bukan, ini, itu kayaknya 445 itu. Oh iya, 45. Oke, coba saya tampilkan di sini punya saya ya. Iya, punya. Saya tampilkan di sini punya saya. Ya. Oke, kelihatan ya, surat Al-Maidah 45. Dan kami, saya besarin. Nih. Iya. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat. Kalau yang di situ? Yang punya Bang Edi, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Itu surat Al-Maidah ayat 445. Lupa saya, Bang. Bentar ya, saya cari videonya dulu ya. Masih saya simpan kalau nggak salah. Coba, oke, coba. Karena kalau terjemahan itu memang banyak diedit-edit. Terjemahan itu banyak yang diganti-ganti terus, revisi terus. Buka Instagramnya aja ya. Bang Edis. Bentar. Maksudnya itu Bang Edis tuh lihatnya di mana gitu loh. Kok di Google semua rata-rata Al-Quran gitu. Oke, coba dilihat lagi, coba biar kita cek lagi. Saya soalnya sering lihat IG, Bang. Oh, di Instagram ya. Saya kebetulan nggak punya Instagram. Edis TV. Selamat kali ini HP. Edis. Nah, pokoknya yang Bang Edis live sama Coba orang yang. kalau ini boleh diputerin nggak? Videonya diputer. Iya, ini abis ini saya putar. Saya scroll ke bawah dulu ya. Iya. Pokoknya Bang Edis lagi live sama. Nah, makin panjang jenggotnya ini loh, Bang. Oh ya, coba diputar. Hadapan Muhammad dan Muhammad marah, hadis itu palsu. Ada nggak hadis itu? Saya nggak tahu. Makanya saya bilang, jenggotmu aja yang panjang, pengetahuanmu nol. Justru itu saya mau belajar sama kamu. Katanya kamu kan pintar. Nah, sekarang begini, kalau kamu mau belajar saya ajarin. Gini, menurut Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 48, sesungguhnya di dalam Taurat itu terdapat Al-Qurannya. Saya tampilkan. Baca ya, katanya kamu guru. Woi, contoh, saya baca huruf Arabnya biar dapat pahala. Orang belajar bahasa Inggris. Al-Maidah 48. Nih, saya balikin kamera saya. Bersikap dewasa lah, Dis. Jangan kayak anak-anak. Kamunya yang kayak anak-anak. Orang saya lagi ngomong, kamunya ngomong terus. Nih, surat Al-Maidah ayat 44, betul? Betul. Oh, 44. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Baca. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya petunjuk dan cahaya. Betul tidak? Betul atau tidak? Baca dulu. Aduh. Saya balikin ya punya saya ya. Makin panjang. Sama kok nih. Al-Maidah 44. Ini surat Al-Maidah ayat 44. Oh. Betul?
Al-Maidah 44, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalam bahasa Arabnya jelas kok. Inna anzainat Taurata. Jelas. Oh iya, 44 bener, ini di Al-Quran bener banget. Tapi kok di Google kok beda. Coba diklik dulu, coba klik Al-Maidah 44. Coba kamera diarahin ke Google-nya, baru Al-Maidah 44. Nah, Al-Maidah 44. Al-Maidah 44. kemarin saya ngetik 446 ya. Ya, mungkin salah angka. Oh, mungkin saya salah dengar mungkin ya Bang ya. Iya. Banyak orang begitu. Saya ngomong apa, orang dengarnya apa. Itu sering sekali. Oh iya bener bener. Betul kan? Oh iya bener. Berarti saya yang salah ya. Itulah. Nggak ngecek video lagi. Betul. Gini Kak, itulah pentingnya kalau kita mendengar sesuatu itu untuk klarifikasi ke orangnya langsung begitu. Iya makanya saya klarifikasi sama Bang Edis gak dibalas kan? Betul. Nah itu baru mantap, Jos itu namanya. Gimana? Apa adakah rencana untuk masuk Kristen tapi saya atau bagaimana? masih belum siap. Katanya kan berat kalau masuk Kristen. Maksudnya berat dalam dibaptisnya. Saya belum siap kayak apa ya? Apa sih namanya itu? Memikul salib. Memikul salib. Masih takut. Ya, gini, mungkin ya kita juga nggak seperti kayak kemarin baru kasus ya si Arom apa segala macam itu ya, sikit-sikit mualaf, sikit-sikit syahadat, nanti akhirnya jadi hanya sekedar FOMO aja, hanya sekedar euforia begitu. Nah, kalau kekristenan enggak. Jadi yang mau masuk Kristen itu memang benar-benar diperiksa dulu. Ya motifnya diperiksa dulu, memang tulus enggak begitu. Jadi mantep dulu karena kita ini mementingkan kualitas ketimbang kuantitas begitu. Jadi nggak usah. Saya masih mempelajari Alkitab, Al-Quran, isi-isinya masih saya banding-bandingin gitu loh sambil ngeliat juga Donditan juga lihat, Bang Edis juga lihat. Jadi saya sering ini loh, saling apa ya? Mau lihat yang bener yang mana gitu loh Bang. Ya belajar dulu, nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Yang penting nanti itu benar-benar mantep baru ini. Tapi sekarang ini lebih condong kemana? Tapi saya ini masih ada satu pertanyaan yang Apa itu? Donditan yang bilang, tapi saya masih belum yakinnya gara-gara Donditan yang bilang tuh yang di YouTube itu sering lewat dia bilang gini, kalau di Kristen kan kasihilah musuhmu. Lah tapi Bang Donditan tuh selalu bilang, coba kalau kita di Kristen kasihilah musuhmu. Tapi kalau di Islam kan coba pikir, masa kalau kita dijajah dia musuh, apa kita harus mengasihinya? Terus yang kedua, misal ibumu dibunuh, apakah kamu akan diam aja? Nggak lapor polisi? Pasti laporkan lah. Itu loh Bang, saya Baik. yang bingung terus. Baik, jadi begini, pengertiannya itu bukan seperti itu. Di dalam hukum Taurat, barang siapa yang berbuat misalnya membunuh, maka dia itu memang harus menerima konsekuensinya. Bukan, makanya begini, mengasihi itu bentuknya bukan kalau membunuh dibiarin. Oh itu salah. Tapi yang dibahas Mbak Donditan tuh seperti itu gitu loh. Begini, maksudnya begini. Kalau orang membunuh, maka dia itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi begini, ketika Tuhan Yesus berkata itu, apakah Tuhan Yesus mengatakan itu di tengah hutan? Kan enggak. Yesus hidup di tengah-tengah masyarakat di Yudea, ada hukum di situ. Kalau orang mencuri itu ada hukumnya, orang membunuh ada hukumnya. Begitu. Jadi bukan berarti ketika Tuhan Yesus mengatakan demikian, kalau ada orang membunuh, maka jangan atau dibiarkan, bukan begitu. Kan ada hukum. Itu Tuhan Yesus. Ini makanya Donditan bahas A, yang dibahas Yesus B. Gak nyambung. Tuhan Yesus itu mengajarkan supaya kita itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ada seseorang
menjahati kita. Menjahati dalam pengertian contohnya dia misalnya melakukan hal-hal yang curang kepada kita. Kita tidak melakukan balik kepada dia, menuntut balas, karena penuntutan balas itu ada pada haknya Tuhan. Begitu. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya membunuh, kita bukan membunuh balik dia, tetapi menyerahkannya kepada hukum. Seperti itu. Tapi kita memaafkan gitu ya? Iya, Berarti kita harus tetap memaafkan. Itu biarlah hukum, karena penuntutan balas itu dalam Alkitab dikatakan hakkulah pembalasan. Begitu. Nah, di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa hukum ya itu datangnya daripada Tuhan. Seperti itu. Jadi pemerintah menyandang pedang itu maksudnya menegakkan hukum itu karena dari otoritas daripada Tuhan. Jadi yang mengadakan pembalasan itu hanya hak Tuhan. Kita tidak boleh begitu. Kalau seseorang misalnya melakukan hal-hal yang jahat, itu kita serahkan kepada Tuhan. Maksudnya di situ adalah hukum. Kita tidak melakukan pembalasan-pembalasan sendiri. Seperti itu. Terus apa ya tadi ngomong? Saya tuh maksudnya kan kasihilah musuhmu gitu ya Bang ya. Saya yang masih belum siap itu yang itu gitu loh. Soalnya saya pernah sakit hati tapi saya nggak bisa ngelupain gitu loh. Jadi kalau dibaptis tuh saya masih takut gitu loh. Ya, itulah makanya kemurniannya seperti itu. Karena begini, kalau misalnya kita membalas kejahatan atau kita menyimpan rasa dendam, rasa ini, artinya kita sama dengan dunia ini. Begitu. Tetapi percayalah, kejahatan itu bisa dikalahkan dengan kebaikan. Melepaskan pengampunan itu memang berat, tetapi itulah yang diinginkan oleh Tuhan, begitu. Jadi dendam itu tidak baik. Dendam itu atau kepahitan itu menyiksa diri kita sendiri. Begitu. Masih belum. Iya, memang berat seperti itu. Tetapi bukan berarti kita itu tidak boleh meluruskan. Gitu. Meluruskan beda loh dengan menjahati balik. Contoh, ada orang yang misalnya menyakiti hati kita. Nah, kalau dalam hati kita ya kita mengampuni, melepaskan pengampunan, melepaskan maaf. Dan tetapi kita juga harus meluruskan juga yang benar seperti ini. Seperti itu. Coba Bang Edis bisa nggak meyakinkan saya gitu supaya bisa gitu. Kasusnya seperti apa sih? Case-nya seperti apa? Nggak berani saya ngomong. Intinya jadi bikin rumah tangga saya. oh begitu. Kalau nggak ngerti case-nya maksudnya kurang jelas, saya juga kurang mengerti. Tapi intinya yang dikatakan Tuhan Yesus itu begini. Kalau kita itu berbuat jahat kepada orang yang berbuat jahat juga kepada kita, ya kita itu nggak ada bedanya dengan mereka. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya impas. Contoh, ada orang berbuat baik kepada Anda, terus Anda balas dengan perbuatan baik. Artinya sama kan? Impas kan? Tapi kalau ada orang jahat sama Anda, tapi Anda balas dengan kebaikan, Anda balas dengan kebaikan, Anda kalahkan itu kejahatan dengan kebaikan, itu namanya Anda murid Tuhan Yesus. Dan memang melakukan hal seperti itu berat. Nah itu makanya kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Nggak sanggup kalau kita manusia kayak begitu. Harus Roh Tuhan yang melakukan itu. Makanya dalam Kristen itu ada dikenal dengan Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu biasanya yang memampukan orang untuk melakukan hal-hal yang berat seperti itu. Melepaskan pengampunan kepada orang yang menganiaya kita. Seperti itu. Kalau hanya disakiti seperti itu belum sehebat apa yang dilakukan terhadap Yesus sendiri. Kalau kita baca Injil, Yesus itu diperlakukan sehina mungkin. Nggak sebanding sih ya. Nggak sebanding, jauh. Penyaliban itu kalau di dalam Alkitab itu nggak digamblangkan, maksudnya hal-hal yang keji yang segala macam itu tidak diuraikan secara lebih mendalam. Tapi itu bayangkan diarak di muka umum.
dipertontonkan, diarak di muka umum. Dibuka bajunya, dibuka di celananya, mungkin hanya pakai daleman saja, diarak di muka umum. Dipukulin. Di kepalanya itu dipasangin mahkota duri sebagai penghinaan. Kalau raja kan pakainya mahkota emas. Iya kan? Kalau raja kan pakai apa itu? Apa namanya? Mahkota itu, crown itu kan? Mahkota emas itu. Nah, Yesus dipakein mahkota tapi dari belukar itu, belukar duri itu. Dihina sehina-hinanya. Ketika dipakein begitu, lalu orang itu nyembah-nyembah. Sembah raja orang Yahudi. Lalu dipukulin. Itu dilakukan di muka umum. Tetapi apakah Tuhan Yesus membalas kejahatan itu dengan kejahatan? Enggak. Dari atas kayu salib dia berteriak, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ketika Tuhan Yesus melakukan kebenaran, setia dia, hidup benar, sampai pada matinya, sampai darahnya tertumpah, itulah yang menyenangkan Bapa di sorga. Makanya ini juga didikan kepada orang-orang Kristen. Pada waktu peristiwa penyaliban, kan Bapa di sorga itu melihat dari sorga yang terjadi di bumi. Ya kan? Ada penyiksaan, ada. Bapa di sorga itu kan tidak berpuas diri atau tidak tidak senang. Coba gini. Gimana ya bahasa saya? Apa yang membuat Bapa di sorga itu senang? Apakah dia senang melihat Yesus dipukulin, disalibkan? Apakah Bapa di surga senang atau puas melihat Yesus dibunuh? Yang menyenangkan hati Bapa di surga itu adalah kesetiaan Yesus. Dia tidak pernah melakukan dosa itu sampai pada matinya. Sampai dianiaya sampai mati, dia tidak berbuat dosa. Itulah yang menyenangkan Bapa di surga. Dan disitulah Yesus mempersembahkan hidupnya itu, mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum, yang menyenangkan bagi Tuhan, bagi Bapa di surga. Sampai darahnya tertumpah. Nah, ketika darahnya tercurah disitulah dia mengadakan pendamaian. Begitu. Jadi, jadi memang ajaran Kristen itu intinya seperti itu. Memang berat melakukan seperti itu. Tapi kita lihat Yesus saja. Kalau orang lain nggak bisa melakukan seperti itu. Ya masih belum bisa Bang. Iya, berat. 2 tahun. Tapi memang harus dibanyakin baca Injil lah. Seperti itu. Nah, itulah yang dipersembahkan oleh Yesus sebagai persembahan yang berkenan, yang harum dan berkenan kepada Bapa di surga. Nah, orang-orang Kristen juga harus seperti itu. Orang-orang Kristen tuh harus mempersembahkan hidupnya sebagai korban persembahan yang harum dan berkenan kepada Bapa di surga. Bagaimana? Ya kita persembahkan hidup kita, hidup yang benar ini yang kita persembahkan. Seperti itu. Nah, Yesus adalah contoh yang melakukan seperti itu. Dia mempersembahkan hidupnya, dia mempersembahkan darahnya itu sebagai korban persembahan yang berkenan kepada Bapa di surga. Seperti itu. Dan disitulah dia mengadakan pendamaian atau penebusan dosa itu. Dia tidak membawa darah lembu, darah kambing atau darah lembu atau darah domba untuk mengadakan pendamaian. Tapi kalau saya ngomong gitu kira-kira nyambung nggak? Karena itu berbicara hukum Taurat. Nyambung dikit sih Bang. Iya, tapi agak susah kadang kalau baca Alkitab tuh kadang saya tuh susah susah menjabarkan gitu loh. Oke, kita mulai ini kita belajar doktrin sedikit ya. Kita belajar doktrin. Gini. Jadi kalau kita belajar Alkitab, Tuhan itu menciptakan manusia. Keinginan daripada Tuhan itu manusia itu hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan akan Dia. Sampai sini paham? Ya. Jadi ketika Adam diciptakan, manusia pertama diciptakan, manusia itu diinginkan oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan itu, Adam itu hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Dia. Tetapi pada prakteknya,
Adam itu kan gagal. Dia melakukan pemberontakan, artinya dia melawan, makanya dia jatuh ke dalam dosa. Jadi Adam tidak sanggup hidup benar. Sampai kepada kita-kita semua. Semua keturunan Adam itu tidak sanggup hidup benar. Tidak ada yang hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Semuanya jatuh ke dalam dosa. Sama seperti Adam. Kita melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Gitu. Karena kita nggak sanggup memikul bebannya, memikul hidup, tugas untuk hidup benar itu nggak sanggup, semuanya jatuh ke dalam dosa. Nah makanya lahir Adam yang kedua. Yesus itu disebut Adam yang kedua. Oh, iya, iya, iya. Jadi Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Gitu. Adam yang kedua. Adam yang pertama itu manusia. Adam yang kedua juga manusia. Nah, yang diinginkan Bapa di sorga itu supaya Yesus melakukan hal yang dulu gagal dilakukan oleh Adam. Adam yang pertama kan gagal. Nah, ini dibikin nih Adam yang kedua nih. Nah, lihat Adam yang kedua berhasil atau gagal? Apakah dia jatuh ke dalam dosa? Karena dicobai juga. Yesus itu juga dicobai oleh iblis. Berkali-kali dia dicobai, tapi dia tidak kalah. Begitu. Nah, sampai terakhir, yang terakhir itu adalah waktu disalibkan. Nah, ketika Yesus mati, makanya Yesus berkata sudah selesai. Artinya visi misi dia itu berhasil. Bahwa sampai pada matinya, dia tidak melakukan satupun pelanggaran, satupun dosa. Nah itulah yang memuaskan hati Bapa di sorga itu. Begitu loh. Makanya ketika Tuhan Yesus berhasil melakukan itu, nah dia melakukan pendamaian atau penebusan dosa. Karena begini, di dalam hukum Taurat, ini kita belajar doktrin ya, doktrin. Di dalam hukum Taurat, setiap pelanggaran itu harus dibayar. Contoh, ada umat mencuri atau ada umat melakukan dosa. Orang itu harus ditumpahkan darahnya, harus dibunuh. Karena dia sudah melakukan kesalahan. Nah makanya imam-imam di dalam hukum Taurat itu dia harus mempersembahkan darah. Pengganti orang itu harus dihukum mati. Seharusnya kan orang itu harus dihukum mati nih. Seharusnya harus dihukum mati kan orang itu karena dia berdosa kan. Nah tetapi Tuhan tuh ngasih solusi. Karena Tuhan tuh sayang sama manusia. Karena Tuhan itu sayang. Misalnya anak Anda melakukan dosa. Yang harusnya dihukum mati. Harusnya kan anak Anda dihukum mati. Tapi Anda sebagai orang tua kan gak mau. Loh, anak saya loh ini kan gitu kan. Berarti saya harus cari solusi kan. Berarti siapa ini? Harus ada yang gantiin dia ini. Karena saya sendiri nggak rela anak saya ini dihukum mati. Begitu. Coba Anda punya anak Anda membunuh. Secara hukum anak Anda harus dibunuh juga kan? Iya. Mau nggak Anda? Nggak. Karena Anda sayang kan nggak mau. Tapi salah. Anak Anda ini udah jelas-jelas salah. Caranya gimana? Nah gitu, Tuhan tuh sayang sama manusia. Sebenarnya manusia itu harus mati, kamu itu harus dihukum mati. Cuman karena saya sayang sama kamu, maka saya itu harus cari pengganti kamu. Nah itu juga pesan bahwa betapa seriusnya dosa itu. Betapa seriusnya dosa itu sehingga harus dibayar dengan darah. Itu pesan daripada Tuhan bahwa dosa itu tidak dianggap satu yang sepele. Makanya setiap orang bikin dosa harus dibayar pakai darah. Nah makanya imam di dalam hukum Taurat itu dia bawa darah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya murka Tuhan itu padam. Amarah Tuhan itu padam dengan melihat darah itu. Itu sebenarnya satu simbol saja akan kedatangan orang yang akan melakukan penebusan dosa ini. Nah sebenarnya ketika Yesus melakukan itu, maka amarah Bapa di sorga akan dosa-dosa manusia itu padam dengan ngelihat Yesus. Makanya orang Kristen itu kalau berdiri di muka pengadilan nggak dilihat lagi, yang dilihat tuh Yesus yang berdiri. Begitu. Makanya orang Kristen tuh ditebus oleh Yesus, dibayar oleh Yesus.
Begitu. Darah Yesus yang membayar itu. Makanya kebenaran, kesolehan, ketaatan Yesus itu menutupi pelanggaran yang kami lakukan. Makanya karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam yang pertama, maka semua manusia itu kan jadi berbuat dosa. Nah, saya mau nanya satu lagi. Silakan. Kalau di Kristen itu katanya dosa kita ditanggung sama Tuhan Yesus kan? Iya. Kita banyak dosa gitu. Ya. Nah, makanya saya kan masih belum siap untuk dibaptis. Kan kalau dibaptis kan kita jadi anak Tuhan, disucikan. Betul. Ya kan? Betul. Dosa-dosanya hilang dan diampuni, kita bertobat kan? Iya. Ya. Terus tapi kalau kita berbuat jahat lagi, misal menyakiti hati orang itu gimana, Bang? Apa harus dibaptis lagi atau gimana? Baik. Nah, itulah makanya adanya penebusan dosa, begitu. Kalau kita sendiri yang melakukan, nggak bakal sanggup, nggak ada yang mampu. Tidak ada yang sanggup memikul beban hukum Taurat itu, kecuali Yesus. Nah, makanya bagaimana kita? Kita kan nggak sempurna ini. Nah, itulah makanya kita ditebus. Tetapi kalau orang sudah ditebus, sudah dibayar, berarti dia punya siapa sekarang? Tuhan. Punya Yesus. Karena Yesus sudah menebus, menebus kita dengan darah dia sendiri disalib, ya kan? Maka kita menjadi kepunyaan dia. Nah, kalau kita kepunyaan dia, maka kita harus melakukan kemauan dia. Nah, kemauan Tuhan Yesus apa? Jangan begini, jangan begitu. Tetapi dalam prakteknya, seperti yang Kak Natali bilang tadi, kan kita jatuh bangun. Iya. Nah, dalam jatuh bangun ini tentulah Tuhan tetap memberikan pengampunan kepada kita. Cuman ada satu ayat yang berkata, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya, kalau kita jatuh, tidak sanggup kita, kita pada hari ini nggak mampu memikul beban ini, akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Kita meminta pengampunan, memohon pengampunan. Nggak harus dibaptis lagi. Begitu. Nah, itulah kita perlu yang namanya Roh Kudus. Atau Roh Tuhan yang memampukan kita melakukan semua itu. Begitu. Kita semua bergumul kok. Untuk terus setia melakukan firman Tuhan. Jatuh bangun kita sama. Saya juga begitu, jatuh bangun. Tetapi kan setiap hari kita naik level. Kalau kemarin kita nggak mampu, disakiti kita masih balas. Pelan-pelan kita naik level begitu. Nggak perlu dibaptis ulang. Begitu. Tetap itu nanti kita ditebus begitu. Iya, Bang. Tambah. Seperti itu. Cuman jangan membiarkan kita mempermainkan Tuhan. Kita kan udah ditebus. Berarti lawan aja lah, udah ditebus kok. Nggak gitu juga. Banyak yang bilang kayak gitu, tuh dosa kita udah ditanggung, kita berbuat dosa orang udah ditanggung sama Tuhan Yesus, kan banyak yang komen-komen kayak gitu juga. Ya, makanya jawaban itu seperti ini. Kita kan sudah dibayar nih dengan darah Yesus. Yesus sudah melakukan kebenaran untuk kita. Ya. Ya kan? Nah, berarti posisinya kan kita udah kepunyaan dia. Iya. Kalau kita kepunyaan dia, masa kita mau melawan yang mempunyai kita? Jadi kalau kita berbuat dosa tetap masuk neraka kan, Bang? Walaupun kita udah punya Tuhan Yesus. Kalau kita berbuat dosa dengan sengaja, dengan intensitas atau di luar kalau kita masih di luar kemampuan kita, itu masih dimaklumi. Tetapi kalau kita sudah sengaja, berarti kita itu memang sudah mempermainkan Tuhan. Artinya kita melawan daripada melawan Sang Penebus kita. Gitu. Contohnya, Bang, coba kasih contoh satu aja. Saya kasih contoh ya. Misalnya begini, Anda ditawan. Oke. Anda ditawan, Anda itu harus membayar sekian atau membayar dengan nyawa Anda. Terus saya bayar. Oke? Setelah saya bayar, Anda lepas. Ya, tadinya Anda kan milik daripada sang penawan itu.
Kalau Anda ditawan berarti Anda punya sang penawan kan? Lalu setelah saya lepaskan, saya bayar, entah itu apa tebusannya, entah itu emas atau uang atau apa, berarti sekarang Anda lepas dari sang penawan Anda, betul? Ya, betul. Nah, ketika Anda lepas dari sang penawan Anda, sekarang berarti Anda sudah punya orang yang menebus kan? Setelah saya bayar, berarti Anda jadi milik saya sekarang kan? Iya. Kira-kira pantas nggak kalau akhirnya Anda melawan saya? Enggak. Nggak pantas. Berarti Anda harus ngikutin yang saya suruh kan? Iya. Nah, seperti itu juga kekristenan. Begitu. Jadi seseorang yang sudah milik Kristus, maka dia itu melakukan apa yang Kristus mau. Tetapi dalam prakteknya, melakukan apa yang Yesus mau itu kan berat. Jatuh bangun. Makanya perlu yang namanya latihan. Begitu. Pelan-pelan. Begitu. Seperti itu. Tapi sudah nangkep belum inti ajaran kekristenan? Sudah sih Bang, saya kan udah belajar, udah 2 tahun kurang lebih lah. Jadi kayak membanding-bandingkan saya harus ikut siapa. Gitu. Kalaupun di Muslim ya saya seharusnya ikut Nabi Isa. Ya, kalau dalam agama Islam, Anda juga punya penebus. Tapi penebusnya itu adalah orang-orang Kristen dan Yahudi. Gimana itu contohnya? Maksudnya gimana itu? Jadi kalau Anda berbuat jahat, nanti kejahatan Anda itu ditimpain kepada Yahudi dan Nasrani. Dan mereka jadi nanggung dosa Anda. Oh gitu. Belum tahu itu ya? Belum. Iya, jadi banyak orang-orang Islam mengatakan penebusan dosa itu nggak masuk akal. Gitu. Padahal itu hal yang sederhana, simpel, masuk akal sekali. Nah, di dalam agama Islam itu ada juga penebusan seperti itu. Bentar ya. Sebentar ya. Saya tunjukkan hadisnya. Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu akan menanggung dosanya orang-orang Islam. Saya balikin kamera saya ya. Kelihatan ya? Ini hadisnya. Kelihatan kan? Iya. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap orang Islam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Dari Muslim. Iya. Kenapa? Jadi memang gitu? ada. Kan kita yang berbuat dosa, kenapa harus orang lain yang nanggung? Nah ini Islam. Begitu Bang. Begitu Kak Natali. Ada itu, penebusan dosa itu ada dalam agama Islam. Dan yang menebus dosa orang Islam itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Tapi itu cuma ada di hadis, di Al-Quran ada nggak? Di dalam Al-Quran nggak ada. Tapi kan ajaran Islam kan hadis dan Quran. Kalau mengikuti Quran doang, kata dia yang bilang tadi katanya jadi sesat kata dia. Yang tadi sebelumnya. Iya. Penebusan dosa di dalam agama Kristen itu sangat masuk akal kok. Sangat teramat, sangat masuk akal. Mau kita ulang lagi tadi konsep penebusan dosa karena ini banyak orang nggak paham di sini. Bahkan banyak orang Kristen nggak paham ini penebusan dosa ini kayak apa. Saya pun dulunya nggak paham kalau Yesus itu katanya Tuhan kok manusia gitu. Tapi setelah saya lihat videonya Elia Miren itu, jadi oh ternyata itu firman yang datang di bumi ini firman. Jadi firman yang menjadi daging gitu, manusia kan. Ya. Itu firman Tuhan. Tapi kalau di Islam kan firmannya dalam bentuk Al-Quran. Kalau di Kristen dalam bentuk manusia. Iya, firman itu menjadi manusia. Jadi
hikmat pikiran Tuhan, kehendak Tuhan tuh jadi manusia. Kalau dalam agama Islam, hikmat pikiran firman Tuhan tuh jadi buku. Kalau dalam agama Kristen jadi manusia. Manusia itu. Iya, dan manusia itu sungguh-sungguh manusia. Bukan nggak manusia gitu loh. Gini loh, kan kalau di Islam itu kan Yesus itu kan Nabi Isa ya. Iya, tetapi tentu dengan pelesetan-pelesetan. Iya, maksudnya tuh gini loh, kenapa kok yang Muslim itu kok selalu jelek-jelekin Yesus padahal itu kan kalau di Islam kan dia Nabi Isa gitu loh. Ya, Saling karena mendukung. banyak orang Islam itu tidak membaca isi Qur'annya. Oh gitu ya. Ya, kalau dia membaca isi Qur'annya pasti dia tidak akan berkata demikian. Padahal saya kan sering baca-baca komen-komen itu ngata-ngatain Tuhan, tapi Tuhan Yesus maksudnya. Kan kalau saya baca-baca di Al-Quran kan itu Nabi Isa. Kenapa kok malah kayak gitu Nabi Isa kok dikata-katain gitu loh Bang. Iya, memang seperti itu. Tapi masalah konsep penebusan dosa sudah paham? Atau mau saya jelaskan lagi? Udah paham. Tapi ya, tapi kalau pemikiran saya ya kalau saya misal udah jadi anak Tuhan, tapi kalau saya tetap berbuat dosa, ya saya tetap masuk neraka. Jadi enggak gitu kan? Kalau perbuatan dosa itu memang terus menerus dan secara sengaja. Dan secara sengaja. Tapi sebelum kita meninggal dan kita bertobat, kita masuk surga bisa ikut Tuhan gitu. Iya. Kalau misalnya dosa itu dilakukan terus-menerus dan secara sengaja, itu artinya kita itu menginjak-injak darah Yesus. Oh iya, tapi kan kebanyakan kita yang komen-komen itu kalau saya lihat, udah kita berbuat dosa aja kita gini nanti dosanya udah ditebus. Nah, itu pemikiran yang sesat. Kata Rasul Paulus, kita bacakan lagi ya. Nih. Itu semua sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Makanya memang sangat harus dibudayakan ya membaca Alkitab ya. Saya bacakan di sini. Ambilkan. Sabar ya. Sabar ya. Kita bacakan. Nih ya, di dalam Galatia pasal yang kelima dikatakan begini. Pasal yang kelima ayat 24. Saya balikin saja kamera saya ya. Nih, saya perbesar. Bentar Bang, biar sekalian saya simpan gitu. Ya, Galatia yang kelima, pasal yang kelima. Galatia 5. Ya, ayat yang ke-24. Kita ini kan sudah ditebus, sudah dibayar oleh darah, bukan dibayar dengan emas perak. Ada lagunya itu, bukan dengan barang fana. Galatia berapa Pak? Ya, Galatia pasal yang kelima, 5 ayat. ayat yang ke-24. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya. Begitu. Jadi barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi karena kita udah milik Yesus, ya kita itu harus melakukan apa yang Yesus suruh. Terus Yesus
Yesus itu dibaptis, Bang. Ya. Kemarin tuh ada yang tanya-tanya juga di YouTube, tapi saya belum nemu jawabannya. Kenapa Yesus itu dibaptis? Kan Untuk berarti Yesus menggenapi itu ya, berdosa, begini. kan? Begini. Jadi sebenarnya ini banyak orang salah paham. Gini. Yesus dibaptis itu bukan tanda pertobatan. Oh, Yesus bertobat, begitu bukan. Gini. Sebenarnya baptisan itu kan artinya sebenarnya adalah tanda pertobatan. Baptis Yohanes itu adalah baptis orang tadinya dosa, kemudian dia hidup baru. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan bertemu dengan Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis tuh malah ngomong begini, masakan saya yang membaptis engkau? Sayalah yang harus dibaptis. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Tuhan Yesus bilang tidak. Ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk menggenapi apa yang difirmankan Tuhan kepada Yohanes. Karena Tuhan berfirman kepada Yohanes tentang sosok Mesias siapa. Begitu loh. Kata firman Tuhan kepada Yohanes gini. Pada waktu kamu membaptis seseorang, kemudian nanti ada roh Tuhan turun atas dia. Itulah itu, Mesias itu. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus dibaptis bukan tanda pertobatan, tetapi sebagai pemberitahuan kepada Yohanes Pembaptis bahwa dia sang Mesias. Seperti itu. Paham. Kayaknya udah pada bosen ini Bang yang di bawah. Nggak apa-apa, Yang nggak penting apa-apa. Kalau saya Pelan-pelan. DM balas ya Bang ya. Kalau Boleh, besok-besok boleh. saya masih nanya-nanya. Kemarin tidak saya balas karena mungkin terlalu panjang. Coba gimana sih pesannya? Ya cuma nanya itu doang sih Bang, Al-Maidah itu. TikTok. Terlalu banyak sih sepertinya yang muslim-muslim yang nanya seperti itu. Bang, begini-begini. Jadi karena saking banyaknya, biasanya saya tuh balasnya gampang. Naik aja, cuman gitu biasanya sering saya balas Saya orang. pikir saya tuh kok Bang Edis dapat datanya dari mana, kok beda gitu loh. Ternyata saya yang salah nggak ngelihat Ternyata udah benar sekarang ya. Benar, datanya benar. Oke. Gitu aja kok. Pesannya banyak nggak? Biasanya itu kalau banyak-banyak begitu saya itu nggak saya baca. Biasanya cuma saya bilang naik gini, aja gitu biasanya. Ini pas Satu kali pun nggak pernah saya balas. enggak. Satu kali pun? Enggak, cuma Buset. terlihat tapi nggak dibales. Oh ya. Iya. Kejam sekali saya ya. Apa luput apa gimana ya? Biasanya kalau ada orang komen panjang-panjang begitu cuman saya balas saja. Naik aja udah begitu. Karena yang kirim pesan kepada saya itu sehari paling tidak ya 100-200 orang. Oh ya Bang, saya mau nanya lagi. Apa itu? Tapi tahu nggak ya masalah Apa itu? ini Sahih? Buku saya beli buku Sahih, Bukhari. Tapi cuma kayak nggak lengkap deh. Maksudnya mau nyari yang tentang Aisyah itu kok di sini nggak ada. Yang Aisyah menikahi Nabi Muhammad itu loh. Kan itu adanya di hadis Sahih. Oh, kalau itu mah dia Saya udah itu kalau di ringkasan. Google tuh nggak percaya loh Bang. Makanya saya harus beli bukunya sendiri gitu loh. Ada itu di dalam Sahih Bukhari jilid bukan itu, dia jilid-jilidan. Bukan itu. yang ini kan, nggak ada Bukan kan? yang itu, bukan yang itu. Kalau yang Sahih Bukhari itu dia berjilid-jilid dia. Ada jilid Iya. 1, jilid 2 itu sampai banyak itu. Sampai 7.000 kalau nggak salah. Ini saya belinya cuma sampai yang 2.000. Ya, sekitar ada 6 ribuan itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu isinya. Iya, bener berarti. Ada itu, ada. Iya. Ya, saya masih belajar sering bukain YouTube-nya Donditan. Jadi saya sambungin gitu loh Bang. Oke, Siapa yang baiklah. harus saya ikutin? Tapi nanti kalau misalnya sudah dalam perkembangan, sudah mau benar-benar mau dibaptis, baru nanti kira-kira. Tapi kalau saya tanya daerahnya nanti keberatan nggak? DM aja Bang. Oh boleh. Nanti ada yang anu. Jawa Timur Bang. Gimana? Jawa Timur. Jawa Timur. Baik, oke. Tapi belum ada ya, belum ada keinginan sekarang ini, belum ada. Baru mau belajar dulu ya. Saya udah ke gereja. Oh, sudah ke gereja. Oke, baik. Udah berulang kali tapi masih belum berani gitu loh. Soalnya
orang sana itu nggak udah masuk udah baptis saja nggak ada yang kayak gitu. Saya disuruh mempelajari dulu, Iya. saya disuruh menguatkan dulu, nanti kalau masuk sini harus pikul salib dulu. Jadi Tuhan itu nggak pernah menjanjikan kita kaya raya, nggak pernah menjanjikan. Tuhan itu menjanjikan kita itu cuma hidup damai gitu. Tapi sebentar nih. Tapi waktu selama muslim sholat Iya jarang-jarang sih. jarang-jarang. Gimana bacaan niat sholat? Atau baca satu ayat Al-Quran yang masih ingat? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi Udah sah. Sudah sah ini, sah muslimah. Oke, baiklah ya. Maaf sebelumnya kalau saya tidak membalas karena terlalu banyak orang Islam yang DM saya, Bang, saya tadinya Muslim, saya mau masuk Kristen, Bang, tadinya saya benci Anda, setelah saya tonton-tonton, sekarang saya berubah pikiran. Terlalu banyak yang DM saya begitu. Biasanya saya cuman pesen naik aja, cuman itu biasanya omongan saya. Tapi kok bisa nggak saya balas sama sekali ya? Itu saya juga aneh, kok bisa nggak saya balas sekali? Iya. Mungkin nanti akan ada yang ini, kalau sudah ada gerejanya, sudah ini mungkin nanti ya itu lebih ke inilah, ke pendeta dan ibu pendeta yang ngurusin ke situ. Kalau saya bagian saya cuman menyadarkan aja, menyadarkan ini, terus nanti tahap selanjutnya itu sama ibu pendeta, Pak pendeta. Seperti itu. Begitu saja. Ya udah malam ini, saya belum mandi. Oke, terima kasih ya. Selamat malam. Malam. Ya. Ya, sorry ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada orang kirim pesan sama saya nggak saya balas, karena saya harus membalas banyak sekali pesan teman-teman. Apalagi kalau panjang-panjang sekali pesannya pasti tidak saya balas. Jadi ke teman-teman, maksudnya tidak saya baca. Kalau misalnya teman-teman mau lebih jelas ya mungkin naik saja begitu, biar lebih enak. Kalau DM mungkin saya terlalu banyak yang mau saya balas, kadang-kadang luput, kadang-kadang saya pencet dulu, ternyata saya lupa balasnya. Bisa juga seperti itu kan? Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena juga sudah jam 10 malam, tadi saya sudah hampir 3 jam ya. Gimana? Si Justin mau naik lagi nih Justin ini. Wah, aduh ini pasti ngajak debat lagi nih teman-teman nanti. Teman-teman, ada Justin lagi nih, kayaknya dia perlu followers lagi nih. Kita naik ya. Bagaimana teman-teman?